Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rohli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan salam sayangku buat para sahabat-sahabatku, buat para saudara-saudaraku, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita senantiasa selalu di dalam rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang indah ini, tanggal 22 bulan 12 tahun 2022 ini, marilah kita unggah sebuah judul Taurat Kalamun Nas, Zabur Kalamun Nas, Injil Kalamun Nas, dan Al-Quran pun Kalamun Nas. Bagaimana mungkin saya bisa mengatakan bahwa Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu Kalamun Nas? Karena selama ini yang merasa bisa membaca Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran hanyalah sosok-sosok manusianya lah yang merasa bisa membaca kitab-kitab itu. Bukan Tuhan yang mempunyai kitab itu, akan tetapi makhluknya lah yang merasa bisa membaca, menghafal, mengerti, memahami kitab-kitab itu. Karena masih makhluknya yang berperan, jadi seolah-olah kitab-kitab itu hanyalah kitab-kitabnya makhluk. Kenyataan logikanya di dalam pertanyaan-pertanyaan kubur yang katanya demikian besok. Abdul Halim, apa kitabmu? Al-Quran, Pak. Kan demikian, seolah Al-Quran itu kitabku, seolah Al-Quran itu kalamku. Sampai kapan Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu menjadi kitab dan menjadi kalamnya manusia? Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu akan tetap menjadi kitab-kitab yang manusia, akan menjadi kalam-kalamnya manusia ketika manusianya masih wujud menjadi Tuhannya kitab-kitab itu. Jadi selamanya Zabur, Taurat, Injil, Al-Quran itu kitabun nas. Karena manusianya yang merasa memiliki kitab
kitab itu. Logikanya, manusia yang bisa mengaji, manusianya yang bisa membaca, manusianya yang bisa mengerti, manusianya yang bisa memahami, manusianya yang bisa mengartikan, manusia yang bisa menafsirkan kitab-kitabullah itu. Karena manusianya yang merasa sebagai pemilik dan sebagai kalamun nasnya Al-Quran, ditandai manusianya masih wujud menjadi Tuhan di dalam hatinya. Itulah tanda bahwa Al-Quran ini kalamun nas, milik manusianya. Karena yang berhak wujud di dalam hatiku, yang berhak wujud di dalam hati kita semua selama ini, ya kan kita sendiri. Berarti semua apa yang kita baca, berarti semua apa yang kita lihat, berarti semua apa yang kita dengar, dan berarti semua yang bisa kita rasakan, baik itu kebaikan, keburukan, ketaatan, kemaksiatan, penderitaan, kebahagiaan, kan semuanya itu ayat-ayat yang kita baca selama ini, ayat-ayat yang kita rasakan selama ini. Berarti semua kitab-kitab yang ada di dunia ini adalah kitabun nas, kitab-kitabnya manusia, kalam-kalamnya manusia, apapun agama dan apapun aliran golongannya. Bila manusia masih merasa yang paling wujud di dalam hatinya, pasti semua kitab-kitab itu adalah kitabun nas. Memang seolah-olah ini firman-Nya Allah, ini firman-Nya Tuhan, ini kitabullah, ini kitabullah, ini firman-Nya Allah, firman-Nya Tuhan. Memang seolah-olah demikian. Tapi semua itu masih khayalan, imajinasi, angan-angan manusianya sebagai Tuhan satu-satunya yang ada di dalam dirinya. Itu semua hanyalah khayalan manusia yang satu-satunya yang wujud di dalam hatinya. Itu semua bayangan-bayangan manusia yang selalu esa, yang selalu ditauhidkan di dalam hatinya. Khayalan-khayalan manusia seolah-olah saja itu kitabnya Allah, seolah-olah saja itu kalamnya Allah. Toh di dalam hati kita selama ini seolah-olah itu kalamnya kita, itu bacaan kita, itu firman-Nya kita. Kenapa? Karena kita lebih wujud daripada wujudnya Allah. Karena kita lebih ahad dari ahadnya Allah. Karena kita lebih esa daripada esanya Allah. Karena kita lebih tunggal dari tunggalnya Allah di dalam hati kita, maka seluruh alam semesta ini akan menjadi hak milik manusianya. Sifat-sifatnya Allah, sifat-sifatnya Tuhan pun diakui sebagai semua sifatnya manusia. Wujud ada, telah lama diakui diri manusia sejak akil balik hingga setua ini, masih merasa hanya diriku, hanya diri kita saja yang wujud di dalam hatiku dan hati kita, daripada Allah, daripada Tuhan. Kekuasaan, kehendak, pengetahuan, kehidupan, penglihatan, pendengaran, dan perkataan pun juga diakui sebagai makhluknya ya,
makhluknya lah yang mempunyai itu semua. Seolah-olah Tuhan, seolah-olah Allah rakanggo. Seolah-olah Tuhan tidak bisa apa-apa. Maka mana yang disebut kalamullah, maka mana yang disebut firman-firmannya Allah. Bila ternyata di dalam hati kita yang jadi Allah, yang jadi Allah, yang jadi Bapa, yang jadi Romo, yang jadi Tuhan, yang jadi Gusti, masih masing-masing diri manusianya. Inilah yang kami maksud, Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran ternyata bukan kitabullah, bukan kitab-kitabnya Allah, tapi kitab-kitabnya makhluk. Kitabun nas. Namun sampai kapan kitab-kitab itu masih teraku-akui sebagai kitab-kitabun nas? Abadan abadah, selama-lamanya, hingga waktu yang ditentukan, bila masih manusianya tidak mau turun tahta untuk memberikan kembali kerajaan ini kepada kerajaan Tuhannya. Manusia akan selalu dibelenggu oleh siksa-siksa dari apa-apa yang bukan hak milik manusianya. Maka semua kitab-kitab itu masih menjadi kitabun nas, milik manusianya. Ya disiksalah manusia dengan kewujudannya. Ya disiksalah manusia itu dengan kekuasaannya. Ya disiksalah manusia itu dengan kehendak-kehendaknya. Ya disiksalah manusia itu dengan kehidupan yang diakui sebagai kehidupannya. Ya disiksalah manusia itu dengan penglihatan-penglihatannya. Ya disiksalah manusia itu dengan pendengaran-pendengarannya. Ya disiksalah yang manusia itu dengan perkataan-perkataannya. Bila yang di dalam hatinya masih menjadi kitab-kitabnya hawa nafsu manusianya. Itulah tempat neraka jahanam yang bahan bakarnya adalah badan-badan dan hati yang keras, melebihi kerasnya batu. Itulah pembakaran-pembakaran manusia di dunia ini ketika kitab-kitabnya Allah masih diakui sebagai kitabun nas selama di dalam kehidupan ini. Lalu sampai kapan kiranya Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu akan kembali lagi seperti semula menjadi kitabullah, menjadi kitab-kitabnya Tuhan, menjadi kalamullah, menjadi kalam-kalamnya Tuhan, menjadi firman-firmannya Tuhan. Sampai kapan hal itu bisa terjadi? Kitab Allah akan kembali kepada Allah. Kalam Allah akan kembali kepada Allah. Firman Tuhan akan kembali kepada Tuhan. Bila Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran itu akan kembali kepada kitab-kitabnya Tuhan, bila manusianya sudah mati. Bila manusianya sudah tidak jadi raja lagi di dalam hatinya. Bila manusianya sudah tidak jadi Tuhan lagi di dalam hatinya. Barulah itu yang disebut kitabullah, kalamullah,
firman-Nya Allah ketika manusianya sudah kembali kepada rahmat-Nya Allah. Kenapa kitabullah atau kalamullah ini saat ini, detik ini masih diakui sebagai kitabun nas, sebagai kalamun nas? Karena seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan diri kita sendiri. Karena seolah-olah kitalah yang bisa menyaksikan alam semesta ini. Karena hanya kita satu-satunya Tuhan yang tunggal. Karena hanya kita Tuhan satu-satunya yang kita tauhidkan, yang kita esakan di dalam hati kita tanpa Tuhan. Seolah-olah Tuhan sebagai rahasia kita, bukan kita yang menjadi rahasia Tuhan. Seolah-olah kitalah yang menjadi, Tuhanlah yang menjadi rahasia kita. Sehingga ilmu-ilmu, sehingga kajian-kajian hakikat makrifat itu terrahasia, tersembunyi, dirahasiakan. Karena manusianya yang masih merasa makrifat. Karena manusianya yang merasa berhakikat. Maka bila masih manusianya yang merasa bermakrifat, bila masih manusianya yang merasa berhakikat, bahkan yang bertorikot, bahkan yang bersyariat, masih manusianya yang mampu, yang merasa bisa menguasai itu semua, yaitu loh barangnya. Iblis lebih makrifat daripada manusia, itu barangnya. Manusia-manusia ya mungkin termasuk saya yang merasa dirinya sudah makrifat kepada Allah, itu barangnya. Iblis lebih makrifat daripada manusia, itu barangnya. Jangan jauh-jauh, jangan mengangan-angan, membayang-bayangkan iblis itu seperti apa. Ya diri kita ini loh iblis itu. Ketika kitab-kitabnya Allah, ketika kalam-kalamnya Allah masih menjadi kalam dan kitab diri kita di hati kita, seolah-olah kita menonjol-nonjolkan hadis atau Al-Quran untuk sebuah dalil. Orang-orang yang sebenar-benarnya makrifat itu adalah orang yang sudah tak bermakrifat lagi kepada dirinya, apalagi kepada Tuhannya. Itu loh makrifatullah itu. Bukan yang kita sangka-sangka selama ini. Kita belajar ke sana kemari mencari ilmu hakikat makrifat. Terus kalau sudah dapat ilmu hakikat makrifat, buat apa? Buat sombong-sombongan. Buat bangga-banggaan. Itu malah sesat. Itulah barangnya iblis lebih makrifat daripada manusia. Maka dari itu, di dalam hadirnya paparan-paparan uripe Allah ini, supaya manusia tidak makrifat lagi, supaya manusia tidak kalamun nas lagi, supaya manusia tidak kitabun nas lagi, supaya manusianya sudah tak jadi Tuhan lagi melalui bimbingan-bimbingan baiat. Tujuan baiat supaya manusia kembali berkerahmat Tuhannya, bersama Tuhannya, berbahagia dengan Tuhannya, damai di sisinya, tentram di sisinya. Tak ada komentar-komentar lagi yang ada di dalam hatinya, kecuali hanya kalamullah, kecuali hanya firman-Nya Allah, kecuali hanya kitabullah, kecuali hanya qada dan qadarnya Allah saja.
saja yang berlaku atas dirinya, yang berlaku atas alam semesta ini. Itulah tujuan mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Bila Anda belajar sendiri, ya silahkan. Tapi hati-hati, jangan salah paham. Tujuannya hadirnya paparan uripe Allah ini lain daripada yang lain. Karena yang lainnya mengejar ilmu ma'rifatullah supaya ilmu ma'rifatullah itu menjadi ilmu manusianya. Tujuannya manusianya yang makrifat kepada Allah. Tujuannya manusianya yang berhakikat kepada Allah. Tujuannya manusia yang bertorekoh kepada Allah. Tujuannya manusianya yang bersyariat kepada Allah. Tapi ingat dan ingatlah bahwa syariat, toreko, hakikat, makrifat bukan hak milik kita. Kenapa? Karena kita bukan apa-apa, karena kita bukan siapa-siapa. Hal ada 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Tidakkah pernah datang kepada manusia dulu ketika dirinya masih belum bisa disebut? Inilah tujuannya mengikuti bimbingan-bimbingan baiat. Dibimbing terus bagi sahabat yang mengikuti bimbingan. Tapi bagi sahabat yang mau membimbing dirinya sendiri, ya silakan, tidak ada paksaan. Tujuannya untuk mengikuti bimbingan-bimbingan baiat ini supaya manusia tambah sadar bahwa manusianya itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Apalagi bisa berkalam-kalam, apalagi bisa berfirman-firman. Mengikuti bimbingan-bimbingan baiat itu agar terrealisasi bahwa al-insanu sirri wa ana sirruhu, bahwa sesungguhnya manusia itu hanyalah rahasia dari Tuhannya. Jadi yang rahasia inilah yang lebih tampak, yang rahasia inilah yang lebih wujud, yang rahasia inilah yang lebih nyata daripada manusianya. Inilah yang disebut kalamullah, kitabullah, la ilaha illallah. Iman originalnya para nabi, iman originalnya para rasul terdahulu. Ya seperti itu imannya mereka. Muhammad bukan kamu yang melempar. Kenapa kok bukan Muhammad yang melempar? Kamu bukan apa-apa dan kamu bukan siapa-siapa Muhammad. Sedangkan akulah Tuhanmu, akulah yang berhak atas dirimu, akulah yang berhak atas melemparmu, akulah yang berhak atas peperanganmu, akulah yang berhak atas duduk berdirimu, akulah yang berhak atas diam dan gerakmu, akulah yang berhak atas segala yang ada pada dirimu. Karena engkaulah rahasia-rahasiaku, karena engkaulah ayat-ayatku, wahai Muhammad, dan wahai Abdul Halim, dan wahai kita semua, sadarlah itu. Al-Insan ayat pertama. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Manusia tak bisa apa-apa, bro. Manusia tak bisa bersiapa-siapa, bro.
tanpa uripe Allah. Jadi kita bila memang baiat sendiri, belajar sendiri, hening sendiri, perang sendiri, ya selamanya kalah terus. Kalah terus, abadan abada kalah terus. Kenapa? Karena masih manusianya yang merasakan itu semua. Apa bedanya dengan manusia yang merasa bermakrifat daripada makrifatullah? Berarti selama ini kan hanya makrifatun nas. Karena manusianya yang lebih tahu daripada makrifatullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah logika sejatinya bahwa Taurat, Injil, Al-Quran itu masih kitabun nas, kalamun nas, wujudun nas, hayatun nas, qadarun nas. Semuanya masih serba manusianya. Maka dengan mengikuti bimbingan-bimbingan baiat itu diputus satu persatu sampai bersih, sampai suci, sampai kembali ke asal usulnya, yakni bahwa manusia itu bukan apa-apa dan bukan siapa-siapa. Maka nyatalah innani anallah, sesungguhnya aku ini Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan selain aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikan solat guna bertujuan hanya untuk mengingat aku. Inilah bila hal ini sudah terjadi dengan nyata di dalam hati kita, maka itulah yang dimaksud kitabullah, kalamullah, firman-Nya Allah. Bila manusianya sudah kembali kepada wujudullah, bila manusianya sudah kembali kepada kalamullah, bila manusianya kembali kepada hayatullah, uripe Allah dewe. Bila sudah kembali manusianya ke dalam ruhullah, ke dalam uripe Allah, mana ada sombong lagi, mana ada perbuatan-perbuatan keji dan mungkar lagi. Mana mungkin manusianya masih bersama fahsya wal mungkar di dalam hatinya, sedangkan manusianya sudah amblas, sedangkan manusianya sudah hancur. Ketika manusianya sudah binasa, ya tidak mungkin manusia jadi Tuhan lagi di dalam dunia ini. Karena selama ini ketika manusianya sudah kembali kepada Allah, sudah tidak ada lagi. Itulah yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah, sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya termasuk dirimu, diri kita, diri Abdul Halim ini. Sadarlah wahai sahabatku, sebelum Baiatul Akbar menjemput kita. Apa Baiatul Akbar? Meskipun saat ini tidak mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, toh suatu saat atau sebentar lagi kita ya pasti mengikuti bimbingan-bimbingan baiat langsung dari Allah. Lewat apa? Lewat syakaratul maut. Lewat apa? Lewat pemaksaan-pemaksaan, lewat siksaan-siksaan,
lewat azab-azab yang sangat amat menyedihkan ketika harta-harta yang kita cintai, harta-harta yang kita bangga-banggakan itu wajib dilepas semua. Ketika datangnya syakaratul maut, amal-amal, ibadah-ibadah, sholat-sholat yang dulu selama ini kita akui semua hanyalah milik manusianya, dipangkas dengan paksa dan siksa. Coba bayangkan betapa sakitnya. Itulah puncak-puncaknya azab yang pedih. Puncak-puncaknya siksaan yang amat sangat pedih saat menjelang Baiatul Akbar, dibimbing langsung oleh Allah lewat penderitaan. Dibimbing langsung oleh Allah lewat musibah-musibah dan sebagainya. Jadi jangan khawatir bila sekarang tidak bersegera mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, jangan khawatir. Sebentar lagi Allah sendiri yang membimbing Anda semua. Dengan apa? Dengan siksa dan paksa untuk mengembalikan kita semua kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Yakni dengan Baiatul Akbar, Baiatul Maut, Baiatul Siksa, Baiatul Azab. Silahkan jenengan memilih sendiri. Kenapa ketika syakaratul maut itu dikatakan Baiatul Akbar, Baiatul Siksa, Baiatul Azab yang pedih? Karena semasa di dunia ia tidak mengikuti bimbingan-bimbingan baiat, maknanya mengikuti jalan-jalan Tuhannya secara rela, ridho ketika masih sehatnya, ketika masih mampunya, ketika masih berjayanya. Iya, tidak mengikuti jalan Tuhannya, tapi yang diikuti hanyalah jalan dirinya, kitabun nafsi. Maka selamanya tak akan pernah melihat, menyaksikan kalamullah. Karena masih sayang dengan harta-hartanya, cinta dengan harta-hartanya. Padahal yang disayanginya, padahal yang dicintainya selalu membakar, membunuh, menyiksa diri kita selama ini. Ngapain kita cinta-cinta kepada hal yang bisa menyiksa? Mengapa kita cinta-cinta kepada hal yang bisa mematikan, membunuh? Kenapa kenapa kita mencintai hal yang akan membakar-bakar diri kita dengan harta-harta yang kita cintai itu? Alhamdulillahirabbil alamin, ternyata yang kita cintai selama ini, ternyata yang kita sayangi selama ini hanyalah membawa kita kepada azab Allah, membawa kepada kita kepada siksa-siksa Allah yang pedih. Kita salah cinta. Kenapa? Karena kita lebih cinta kepada diri kita sendiri, lebih cinta ke dalam jalan kita sendiri, lebih cinta kepada kebanggaan kita sendiri, lebih cinta kepada kehormatan kita sendiri, lebih cinta kepada pangkat-pangkat kita sendiri, lebih cinta kepada kedudukan-kedudukan kita sendiri, kedudukan apa saja, daripada mutu qabla antal maut, daripada mati di sisi Tuhannya. Kebanyakan manusia kan takut mati. Kenapa? Takut manusianya tidak jadi Tuhan lagi. Itu kan. Itulah yang dimaksud godaan-godaan setan itu.
supaya manusia lebih cinta kepada dunianya daripada cinta kepada yang menciptakan dunia. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita menyadari hal-hal yang sudah kita lakukan selama ini, kesalahan-kesalahan, syirik, musyrik, kafir kepada awake dewe, apalagi kepada Tuhannya. Kafire dewe radikateke. Kafirnya sendiri tak diperhatikan. Kita sibuk mengkafir-kafirkan orang lain. Itulah yang terjadi pada diriku Abdul Halim dan diri kita umat manusia yang diberi petunjuk oleh Tuhannya. Yang dikehendaki oleh Tuhannya akan menyadari ini semua. Akan menyadari apa-apa yang sudah dipapar-paparkan di uripe Allah ini. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu dijaga, dipelihara, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena saya dengan Anda itu sama-sama hanya sebagai wayang, bukan sebagai dalang. Jangan salah paham. Karena kebanyakan orang-orang yang salah paham, karena kebanyakan setan itu lebih makrifat daripada manusianya. Di dalam hatinya menggaung-gaungkan ana al-haq, akulah Tuhan. Sehingga hatinya garang dan sehingga hatinya selalu menyalah-nyalahkan orang lain. Kenapa? Karena itulah manusia masih merasa dirinya yang lebih makrifat daripada orang lain. Orang-orang yang beginilah yang perlu dibaiat, yang ikut bimbingan-bimbingan baiat agar tidak tersesat lagi. Supaya jadi di dalam Al-Insan ayat pertama lebur, hancur lebur menjadi apa? Tak menjadi apa-apa dan tak menjadi siapa-siapa lagi. Supaya apa? Supaya hati kita damai mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa-jiwa yang tenang. Bagaimana sih caranya agar jiwa kita bisa tenang? Caranya adalah, satu-satunya cara adalah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalikan semua apa yang ada pada dirimu, hidup badanmu, ilmumu, amalmu, sholatmu, kekayaanmu, pangkatmu, wibawamu, harga dirimu, semuanya kembalikan total jenderal kepada Allah dengan rela dan ridho lewat bimbingan-bimbingan baiat. Bila Anda sudah mengembalikan semuanya dengan rela dan ridho, maka Allah pun menyambut keridhaan itu dengan ridhonya. Itulah cara agar hati kita mutmainnah. Apa itu mutmainnah? Enjoy saja. Bila sudah dikembalikan dengan rela dan ridho, maka fadkhuli fi ibadi. Maka kita sudah dimasukkan ke dalam golongan hamba-hamba yang mengabdi. Masuk ke dalam golongan para nabi dan para rasul. Jadi maksum, dijaga. Kenapa? Bagaimana mungkin tidak dijaga? Wong kita ini ciptaan Tuhan. Bagaimana mungkin tidak dijaga? Wong kita ini buatan Tuhan.
Bagaimana mungkin tidak maksum dan dijaga? Apapun gerak-gerik yang kita, kelihatannya kita yang melakukan, padahal itu semuanya rahasia Tuhan, milik Tuhan. Bagaimana mungkin tidak dijaga, tidak dicukupi, tidak dipelihara. Sedangkan manusia sudah kembali kepada pemiliknya. Itulah yang dimaksud mengabdi ibadah. Bukan ibadah mengabdi yang versi hawa nafsu. Bukan ibadah dan mengabdi yang prasangkanya iblis dan setan. Jadi mengabdi menyembah itu hanya itu ketika manusianya sudah tak berkuasa lagi atas kitab-kitabnya. Tak berkuasa lagi atas kalam-kalamnya. Tak berkuasa lagi atas firman-firmannya. Tak berkuasa lagi atas dirinya, apalagi orang lain. Yang ada hanyalah la ilaha illallah miftahul jadah. Mangkala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa di dalam hatinya sudah bergetar la ilaha illallah, maka ia sudah, bukan akan lo ya, sudah dakhalal jannah, sudah masuk surga. Berarti surga itu apa? Surga itu ketika hanya Allah yang berkuasa atas manusianya. Ketika inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itulah surga. Jangan kau bayang-bayangkan surga dengan hawa nafsu kita. Sibuk kita di dalam kehidupan ini hanya bayang-bayang yang tak ada. Bayang-bayang yang tak wujud. Bayang-bayang yang gaib. Yang nyata ini loh Tuhanmu. Yang nyata ini loh nerakamu. Yang nyata inilah surgamu. Tergantung Anda ada di mana. Bila kita masih cinta kepada dunia dan bahkan cinta kepada hawa nafsu kita, ya kita cinta pada nerakanya Allah. Ketika kita sudah melewati bimbingan-bimbingan baiat, akhirnya ketemu dengan lillah, yaitu surganya Allah. Itu saja kok repot. Jadi sudah nyata, senyata-nyatanya alam semesta dan Tuhannya alam semesta ketika Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran sudah kembali kepada pemiliknya. Itulah surga itu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga saya khususnya dan kita semua dipahamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.